hati. Pada hari ini kami akan memperkenalkan dan mempresentasikan materi pembelajaran konvensional yang bernama fakultas seperti ini gambarnya. Next, latar belakang akan dibaca oleh saudara Sandra. Silakan. Baik, latar belakang media. Papan kosakata berbentuk membuat anak-anak khususnya usia ini akan bercerdas kelas 1 kelas 2 dalam mengenal huruf dan menyusun kata. Seringkali anak bisa bosan juga hanya belajar menulis atau mengenal guru drama. Itu mereka juga kalau bosan. Jadi mereka itu kalau ada bosan itu mereka bakal bermain-main dan berbicara sama teman sekolah. Dan juga sehingga kita punya fisik yang berwarna-warni dan bisa disebut manipulatif agar mereka lebih bisa belajar literasi dasar. Baik, kita akan masuk ke dalam tujuan media. Yang pertama, membantu anak mengenal simbol huruf alfabet seperti huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, melatih kemampuan dalam membedakan kata berdasarkan gambar yang terlihat. Dan yang ketiga, melatih anak seperti motorik halus saat menempelkan huruf ke dalam papan. Oke, selanjutnya masuk ke dalam penggunaan, yaitu lihat dulu gambarnya. Siswa diminta melihat gambarnya, lalu guru atau siswa memilih salah satu gambar yang tertempel di papan fakultas kami sudah disediakan oleh kami. Sebagai contohnya, kami sudah menyediakan gambar Yesus, Alkitab, pelangi, burung dan lebah. Yang kedua, cari huruf. Siswa diminta mencari huruf yang sudah disediakan oleh kami nanti. Mencari pilihan hurufnya sesuai dengan nama atau objek yang sudah disediakan. Yang ketiga, tempel huruf. Nah, huruf-huruf yang sudah ditempel untuk menyusun menjadi sebuah kalimat. Contohnya, gambar Yesus berarti mereka mencari kalimat atau huruf yang berhubungan sama nama Tuhan Yesus. Ya, sesudah mereka menyusun kalimat-kalimatnya, nanti kami minta siswa-siswa itu untuk membacakan hasil dari susunan kalimat-kalimat yang sudah buat. Next. Adapun kelebihan dari media ini, yang pertama, tampilan visualnya menarik dengan warna yang cukup cerah. Lalu yang kedua, interaktif anak-anak harus terlibat aktif secara fisik, bukan hanya sekadar melihat. Dan yang ketiga, bahannya relatif sederhana dan murah, namun sangat efektif. Masuk dalam umumnya, huruf kecil mudah dibahas jika kita disimpan dengan rapi. Misalkan nih, tiba-tiba kita tidak sengaja lempar atau gimana gitu, kita kalau hilang. Jadi sebuah media hanya digunakan kata-kata pada gambar yang disediakan. Lalu juga media tersebut bisa dalam tekanan air. Misalkan anak-anak bermain dalam air. Jika tekanan air media itu bakal luntur atau juga bakal beroleh gempa bisa menunjukkan sebagai partikel dalam pengawasan. Sekian dari presentasi kami pada hari ini mengenai media pembelajaran yang bernama Pakota 8 kosakata. Mohon maaf jika ada kata salah dari awal, pertengahan hingga terakhir. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Syukurlah. Baik, sebelum Ibu akan mengajarkan media pembelajaran Pakota ini kepada anak-anak, marilah kita bernyanyi, yaitu lagunya berjudul Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Anak-anak berdiri kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita yang hari ini pelajaran mengenai kota, alangkah baiknya kita bersatu-hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan dan mengumpulkan kami di kelas ini untuk memulai pembelajaran kami di
Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini bisa menjadi bermanfaat bagi kami untuk di masa yang depan. Kiranya Engkau memberi anak-anakmu ini kepintaran, kecerdasan, biar bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru-gurunya nanti melalui media pembelajaran ini. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini media pembelajaran yang akan kami perkenalkan yaitu Pakota 8 kosakata. Di sini sudah tertera 5 gambar, ada tubuh Yesus, Alkitab, pelangi, burung, dan juga domba. Jadi anak-anak disuruh untuk menyusun kepingan burung ini harus sesuai dengan gambar yang pertama sampai yang kelima. Menjadi sebuah kalimat yang betul. Betul. Baik, siapa yang mau coba menyusunnya secara tangan? Saya. Ayo terus maju dulu. Terima kasih anak-anak yang sudah menyusun kata per kata menjadi kalimat yang utuh. Nah, di sini ibu akan menjelaskan makna singkat mengenai gambar yang ada dalam papan kotak ini atau kalimat yang sudah kalian susun. Nah, kalian tahu saya ini siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini adalah tujuannya orang Kristen, di mana orang Kristen itu datang ke gereja, berdoa, itu pasti tujuan doanya untuk Tuhan. Yang kedua, Alkitab yang dibahas oleh Ibu dan Tante. Alkitab itu berupa firman Tuhan yang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan di sini juga ada pelangi. Pelangi itu berupa tanda janji kasih Tuhan yang berwarna-warni. Setelah pada masa kejadian air bah, Tuhan berjanji tidak akan pernah mendatangkan banjir, akan tetapi pelangi yang sangat indah dari warna-warni yang sangat beragam. Oke, jadi itulah nantinya pelanginya. Kalian tahu nggak pelangi itu warna apa aja namanya? Ada merah, ada tiga warna, ada merah, kuning, Terus, ya, biru, Baik, ini Tuhan menjelaskan tentang burung. Burung ini yaitu kita Tuhan pada hari yang kelima, yaitu burung paling istimewa yang diberikan sayap untuk terbang. baik lanjut ke makanan. domba. Jadi domba itu merupakan hewan yang sangat lembut dan juga jinaknya. Karena domba itu butuh perlindungan penjagaan, misalnya seperti penggembala. Begitu juga kita sebagai manusia kita juga butuh penjagaan seseorang, yaitu Tuhan Yesus. Inilah tema dari kami mengenai penciptaan. Ini semua merupakan ciptaan Tuhan, baik termasuk dari pelangi, burung, domba, maupun juga yang tertera di dalam Yesus Tuhan. Baik anak-anak, inilah hasil dari pembelajaran yang kita sampaikan kepada kalian, yaitu Pakota. Melalui Pakota kita belajar untuk mengenalkan ciptaan Tuhan yang tertera dalam gambar ini. Pelangi, burung, domba, dan juga segala ciptaan dalam firman Tuhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Yesus